Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryati SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Semarang. Nomor induk 2598024022. Saya akan membuat video ukit. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, sudah sarapan? Sudah. Oke, kalau sudah sarapan harusnya semangat ya. Oke. Kemudian sebelum kita memulai pelajaran, mari kita sama-sama untuk membaca doa ya. Oke, Ibu Guru minta tolong kepada salah satu siswa untuk maju ke depan untuk memimpin doa ya. Oke, Ibu Guru panggil untuk Juanika untuk memimpin doa. Siap. Sebelum belajar, mari kita sama-sama membaca doa. Berdoa dimulai.
Tema kita hari ini yaitu tentang daerahku dan kekayaan alamnya, ya. Kemudian, terima kasih, silakan dulu kembali. Baik.
4 sarana perdagangan antar negara, 5 sebagai tempat olahraga air. Pantai. Pantai yaitu daerah perbatasan antara daratan dan lautan. Tanah di pantai biasanya landai dan berpasir. Akan tetapi ada pula pantai yang berupa tebing terjal dan curam. Indonesia merupakan negara kepulauan. Pemanfaatan pantai antara lain: 1. Sebagai sumber perikanan dan tambang garam. 2. Menghasilkan sarang burung walet. 3. Objek wisata. 4. Pelabuhan. 5. Pembudidayaan ikan laut dan rumput laut. 6. Pemukiman bagi nelayan. Dan 7. Perkebunan kelapa. Sungai. Sungai yaitu aliran air besar yang memanjang dan mengalir terus-menerus dari hulu yaitu dataran tinggi menuju hilir yaitu dataran rendah. Pemanfaatan sungai antara lain: 1. Sungai Musi dimanfaatkan untuk perdagangan. 2. Sungai Bengawan Solo dimanfaatkan untuk irigasi. 3. Sungai Opak dimanfaatkan untuk wahana olahraga. 4. Sungai Kapuas dimanfaatkan untuk jalur transportasi. Danau dan waduk. Danau yaitu cekungan besar yang berisi air di permukaan bumi yang dikelilingi oleh danau. Baik-baik. Lihat pengunjungan wisata laut. Laut itu untuk apa? Mencari ikan beraneka ragam. Bisa sekali. Oh ya, pintar Bima. Untuk pembuatan sambal garam. Siapa lagi yang bisa? Ya, pintar. Nah, kemudian ada namanya sungai. Apa manfaatan sungai tadi? Menampung air hujan, mencegah banjir. Ya, untuk menjaga banjir Bima bisa. Oke, siapa lagi? Selain Bima. Sungai itu untuk apa? Untuk kali ikram, pintar. Apa lagi ada? Oke, bisa. Apa lagi pemanfaatan sungai? Mencuci piring, ikram. Siapa lagi anak perempuan? Mencuci pakaian. Pintar sekali Aisyah. Apa lagi? Pemanfaatan sungai apa lagi? Mencari ikan, jual ikan. Pintar. Memancing. Nah, terus apa lagi? Gila. Apa lagi nak? Sungai itu selain untuk mandi, mencuci pakaian, ada lagi kegiatan sungai itu untuk apa lagi? Pemanfaatan air apa namanya? Minum. Air itu untuk minum. Ya Bima, untuk menyiram tanaman yang ada di sawah, di kebun itu tuh kita mengalir ke melalui sungai, dialirkan melalui sungai-sungai kecil. Ya, pintar. Kemudian ada yang namanya apa namanya? Danau dan waduk. Apa itu danau dan waduk? Apa? Dikelilingi hutan. Tepuk tangan. Pintar sekali. Nah, danau nih. Contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya ini adalah namanya danau. Danau itu yaitu tempat yang dikelilingi oleh pegunungan. Ya. Terus tempat juga ada yang namanya untuk pariwisata. Kemudian apa lagi? Untuk irigasi. Tempat olahraga juga boleh. Olahraga air itu apa namanya? Selancar. Pintar sekali. Ya, tepuk tangan semua. Pintar semuanya anak ibu guru ya. Kemudian siapa yang tahu lagi tentang apa namanya tentang danau? Ya, penampungan air hujan Ziron, pintar. Apa lagi? Apa lagi? Danau itu. Danau juga itu ada yang namanya
Oke. Sedikit Ibu akan membagikan akan bercerita mengenai kekayaan alam ya. Nah, di sini ada berbagai kekayaan alam ya. Nah, yang ada di NTB, yang ada di Bima. Coba perhatikan gambar ini. Ini ada namanya apakah ada? Ada. Nah, apa ikan lele itu ya dimanfaatkan, bisa digunakan oleh berbagai macam rumah makan. Ya. Ya, untuk lalapan bisa sekali. Lalapan ya. Kemudian tepuk tangan sama dulu. Semuanya pintar ya. Nah, sekarang Ibu Guru mau bagi kelompok ya. Ibu Guru kasih tugas. Ibu Guru akan bagi kelompok, ada 4 kelompok ya. Nah, pertama Ibu Guru akan membagikan kelompok ini. Nah, ada 4 kelompok. Di sini anak-anak Ibu Guru tugaskan untuk menggunting dan menempel gambar yang ada di sini, ditempelkan ke
Itu sini. Oke, Oh, kita batu selesai dulu. batu itu yang anu. Satu orang menulis manfaatnya, satu Itu orang saya menulis waktu supaya ada kelihatan kerjasamanya. Waktunya masih 1 menit lagi. Ayo, yang semangat tim. Ya. Yang ditulis itu yang tema yang ada di sekitar wilayah kita aja, ya. Yang kalian ketahui yang ada di wilayah kita, yang ada di daerah kita, ya. Kemudian manfaatnya, oke. Waktunya selesai. Waktunya selesai. Waktunya selesai. Oke. Kelompok yang akan maju duluan, yang akan mempresentasikan tugasnya yaitu kelompok 4. Ya. Kelompok 4 silakan maju untuk mempresentasikan hasilnya. Di sini saya. Coba perhatikan temannya di depan. Coba sebutkan dulu namanya ya. Nama kelompok dan nama timnya. Perkenalkan satu-satu namanya ya. Jangan lupa membawa salam. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kita ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. Oke. Perkenalkan namanya. Perkenalkan nama saya Ali bin Johan, boleh dipanggil Johan. Perkenalkan nama saya Angelika, boleh dipanggil Tika. Perkenalkan nama saya Divya Jepsa, boleh dipanggil Dik. Besarkan lagi suaranya ya. Oke, majukan sedikit ya. Oke, silakan presentasikan. Yang pertama ada bambu. Oke, manfaat bambu untuk membuat pagar. Kemudian yang gambar kedua. Ya, gambar kedua yaitu untuk membuat sayur-sayuran. Yang ketiga. Oke, kelapa sawit nih. Ya, silakan dikerjakan. Ya. Ya, jangan lupa tulis namanya. Oke, jangan lupa tulis namanya, nama kelasnya. Ya. Oke, dikerjakan ya. Perhatikan gambar kekayaan alam yang ada pada gambar tersebut.